Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Coba ibu absen dulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini? Alvin. Alvin. Alvin kenapa Alvin? Alfa. Kita? Alfa. Ini akhir ya. Siap belajar hari ini? Siap. Coba ibu mau tanya sama anak kelas 10 TKJ, materi sebelumnya itu apa ya? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Materi kita sebelumnya, sebelum kita masuk ke pelajaran ini. Ya, siapa yang tahu? Iya? Iya, kok namanya siapa? Komponen desain. Ada apa aja di komponen desain? Ada garis, perpaduan, macam-macam garis dan apa? Bentuk atau set. Nah, berarti ingat semua ya pelajaran minggu kemarin. Selanjutnya kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu macam-macam format gambar beserta fungsinya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk Suci, tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi berbagai format gambar sesuai fungsinya dengan percaya diri. Ya, sebelahnya ini. Sudah Suci. Siswa dapat mengambil dengan sisis berbagai format gambar, benchmark dan vektor sesuai fungsinya. Ya, sebelahnya. Siswa dapat membandingkan ekstensi gambar format dan vektor sesuai fungsi dengan percaya diri. Nah, terus ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi. Nah, selanjutnya ibu mau tanya, apa sih itu gambar? Ada yang tahu nggak apa itu gambar? Coba dilihat di sekelilingnya, adakah yang dinamakan gambar? Ada. Apa contohnya? Foto. Apa? Benar. Ya. Kalian pernah selfie? Itu termasuk gambar bukan? Nah, selain selfie ada lagi nggak? Apa itu gambar? Apa? Keluarkan suaranya. Tekstur warna dan bentuk objek. Nah, ada lagi pengertian gambar itu apa? Tadi kan contohnya ini ada di sekeliling kelas ini ada gambar pahlawan. Kalau kita selfie, kita kan menghasilkan gambar. Nah, pengertian gambar itu apa sekarang? Ini tanya. Iya, boleh silakan. Angkat tangan. Ya, Minda. Sebagai pemuat informasi yang akan disampaikan pada orang yang melihatnya. Ya, benar. Ada lagi? Ya, selfie. Sebagai objek. Sebagai objek. Ya, itu tadi jawaban dari teman-temannya. Sekarang ibu mau mencontoh gambar. Gambar apakah saja yang ada di depan layar ini? Nah,
Sosmed. Sosmed. Nah, ya, aplikasi sosial media. Selanjutnya, ini ada gambar apa? Orang berdiskusi. Ya, nah, sebelum terakhir, ini ada gambar? Logo. Channel ini apa? Logo brand. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar dengan aktivitas yang berbeda. Ini aplikasi sosial media, sedang itu anak-anak sedang bekerja kelompok. Nah, itu ada sedang berpikir dan berbuahan. Nah, kita rangkum apa itu gambar? Gambar adalah representasi visual dari objek, konsep atau ide yang dibuat dengan menggunakan berbagai medium seperti pensil, cat, tinta atau kamera, perangkat lunak komputer. Jadi nanti dulu untuk nulisnya nanti ada kita jelaskan dulu gambar itu apa. Jadi gambar itu adalah representasi visual dari objek. Misalkan kita kan mau gambar, ada buku gambar kan, misalkan kita mau menggambar dari pensil, menggambar pemandangan. Jadi hasilnya pemandangan kan. Nah, terus kita kasih cat ataupun tinta spidol misalkan. Jadi berwarna. Jadi gambar ini adalah representasi visual objek. Jadi yang kita gambar itu menimbulkan suatu objek. Misalnya kita menggambar pemandangan, kita menggambar buah, menggambar aplikasi sosial media, seperti itu. Untuk nulisnya nanti saja kita lihat gambarnya dulu di depan. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa itu gambar? Sudah? Paham? Kita lanjut ya. Di sini ada jenis-jenis format gambar. Ada yang tahu nggak jenis-jenis format gambar apa? Tahu nggak? Nggak tahu? Ya. Ini di sini jenis-jenis format gambar itu ada format gambar vektor dan bitmap. Udah pernah dengar vektor dan bitmap? Belum. Nah, vektor dan bitmap ini ada formatnya. Kalau format gambar vektor ini ada EPS, AI, PDF, dan SVG. Untuk format gambar bitmap, JPG, JPEG, PNG, GIF, bitmap, TIFF. Nah, jenis-jenis format gambar ini kan ada vektor dan bitmap. Ini kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan. Nah, kalau vektor ini, kalau misalkan di zoom, dia ini tidak akan pecah. Ataupun vektor ini dihasilkan dari garis-garis atau kurva. Yang sering melihat gambar-gambar abstrak, sering melihat lukisan abstrak yang dicoret-coret banyak garis-garisnya. Nah, itu termasuk gambar vektor ini. Jadi dia itu pas di zoom nggak pecah gambarnya. Kalau gambar vektor. Sedangkan kalau bitmap ini karena kan di zoom. Nah, dia ada pixel atau kotak-kotak kecil. Nah, misalkan kayak foto kalian, di zoom terus sampai ujung, pasti ada kan pecah kan? Terus tuh pas di ujungnya ini ada kayak kotak-kotak kecil. Nah, itu perbedaannya vektor dan bitmap. Lanjut ya. Nah, ini perbedaan format gambar bitmap dan vektor. Coba Raisa dibaca. Perbedaan format gambar bitmap dan vektor. Yang dimaksud vektor adalah gambar yang terlihat kotak-kotak. Sementara grafis bitmap dihasilkan dari kumpulan titik atau piksel yang ditampilkan dalam layar komputer. Sehingga saat gambarnya diperbesar akan terlihat kotak-kotak atau bentuk pikselnya. Bitmap. Nah, ini gambar bitmap. Ini gambar bitmap. Ini vektor. Nah, kalau bitmap ini terdiri dari piksel-piksel atau kotak-kotak. Bahkan kan lihat game Super Mario? Ya. Kan gambarnya kayak gini kan? Ya. Ini kereta apa? Juga hampir kayak gini gambar pohonnya kan. Dia itu terbentuk dari kotak-kotak kecil gitu kan, atau piksel. Sedangkan vektor ini dia ini terdiri dari garis kurva. Jadi dia ini banyak. Kalau kayak bitmap ini sedikit warna.
Iya, sama kayak foto kita kan. Kalau semakin di zoom sampai ujungnya jangan ngeblur. Nah, sedangkan kalau vektor ini tidak, dia semakin di zoom tidak akan pecah. Itu bedanya ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Bedanya apa? Jelas nggak? Jelas. Kalau jelas kita lanjut. Nah, fungsi format gambar, bitmap, dan vektor. Coba Monik tolong dibacakan. Nih, fungsinya format bitmap dan vektor. Kalau vektor ini biasanya digunakan untuk logo. Tahu logo? Logo, ilustrasi kartu, misalkan kartu, ada kartu pelajar. Nah, itu biasanya itu menggunakan grafis vektor karena dia kalau di zoom itu nggak akan pecah. Nah, sedangkan kalau bitmap ini lebih digunakan untuk gambar yang warnanya bagus, misalkan untuk foto. Jadi kalau foto kan jadi, apalagi kalau warnanya bagus, jadi bagus kan? Fotonya itu hasilnya cerah. Nah, seperti sebuah foto. Nah, jadi bisa dibedakan kalau vektor itu untuk digunakan sebagai logo, sedangkan kalau bitmap itu untuk foto. Nah, sip. Lanjut. Nah, ini adalah format gambar bitmap. Nah, ini contohnya. Kalau format filenya BMP ini artinya bitmap. Ya, kalau misalkan kita membuat gambar bitmap, kita mau save-nya nanti filenya itu berbentuk ini BMP ini artinya bitmap. Nih kayak contohnya gambar kucing. Nah ini kan kayak ada kotak-kotaknya kan, maksudnya nggak terlalu jelas warnanya, gambarnya juga. Nah ini berikut adalah ciri-ciri bitmap. Tersusun oleh sebaran titik-titik yang disebut pixel atau pixel element beragam warna. Dia ini banyak tersusun beragam warna. Ada gambar apa ini? Warna apa? Ya, warna oranye, ada warna coklat, apa hitam ini ya. Seperti kan tidak terlalu jelas. Terus pixel itu sendiri tersebar dalam grid atau bersifat resolution dependent. Artinya kualitas gambar tergantung pada resolusi. Semakin besar resolusi gambar, maka akan dihasilkan gambar yang baik. Nah, jadi dia ini misalkan kalau dikasih resolusinya tambah tinggi itu gambarnya tambah terang ya. Kalau ini bitmap ya. Tapi itulah kalau dia pas di zoom pecah gambarnya atau ada kelihatan kotak-kotak kecil, pixel. Kotak-kotak itu namanya pixel. Ada yang bertanyakan? Gak ada, jelas? Jelas. Nah, selanjutnya format gambar vektor. Nih, bedanya nih. Ini vektor, ini bitmap. Nah, kalau vektor ini jelas kan? Nah, gambarnya ini jelas, terus kalau di zoom nggak pecah. Sedangkan kalau bitmap ini kan ada tersusun bagian-bagian pixel-pixelnya. Ini vektor banyak digunakan untuk gambar-gambar logo, icon atau font. Nah, biasanya font misalkan kayak kalian nulis nama. Contohnya nama ini Talita, dan ini Talita. Nah, itu biasanya pakai menggunakan grafis vektor karena biar dia itu tidak pecah. Nah, ini yang tampilannya harus bisa diperbesar atau diperkecil sehingga fleksibel dalam berbagai situasi tanpa mengganggu kualitas. Contoh format gambar yang digunakan yaitu EPS, SVG, dan AI ya. Ini biasanya menggunakan aplikasi Adobe Illustration. Udah pernah dengar belum Adobe Illustration? Belum ya. Ya nanti kalian di kelas-kelas selanjutnya nanti next kelas pasti belajar Adobe Illustration. Contohnya seperti itu ya, vektor dan bitmap. Udah tahu perbedaannya? Tahu. Udah, terima kasih. Ada pertanyaan? Yang mau bertanya ataupun yang belum paham? Apa mau tanya contoh-contoh gambar yang baik Bu? Kalau ini bedanya mana Bu? Kayak misalnya di gambar ini gambar vektor atau bitmap Bu? Kayak gitu. Mana? Misalkan ada yang nggak paham, ini yang di belakang
Paham? Kalau paham, ibu mau kasih latihan. Ini ibu bagi 4 kelompok aja dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ini tolong diisi, nanti dipresentasikan. Ya, ini dikerjakan bersama-sama. Ya, silakan maju dari kelompok 3. Tadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan pertama, sebutkan macam-macam gambar dan ekstensi fil yang banyak digunakan. Jawabannya adalah F. Untuk menyimpan gambar berkualitas tinggi di perangkat keluaran baru, karena ukuran dan kualitas yang dioptimalkan kurang cocok ketika Anda perlu mengakses gambar di berbagai browser dan OS. Yang kedua, RAW. Untuk foto berkualitas tinggi tidak cocok untuk penggunaan di website atau berbagai gambar. Dan yang ketiga, PSB, format Adobe Photoshop atau proyek desain grafis yang bisa diedit. Tidak cocok untuk penggunaan di website dan gambar siap cetak. Wah, di antara gambar di bawah ini mana yang termasuk gambar di A. Gambar vektor karena foto yang tidak jelas. B. Bitmap karena foto yang tidak jelas atau berpixel. C. Vektor karena gambarnya sangat jelas. D. Bitmap karena foto yang berpixel atau berwarna-warni. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan macam-macam gambar dan ekstensi file yang banyak digunakan. Jawabannya JPG untuk gambar web, sharing, penyimpanan file ke kamera, dan mencetak. Kurang cocok untuk visual yang mengandung teks. PGN bagus untuk gambar web, gambar teks, logo, dan gambar beresolusi tinggi. Kurang tepat untuk pencetakan. BMI didukung oleh semua browser dan image Sphere termasuk versi lama. Sayangnya sudah ketinggalan zaman. GIF cocok untuk animasi sederhana dan menunjukkan arahan. Tidak cocok untuk gambar yang perlu banyak warna. GIF format gambar yang sangat cocok untuk printing dan scanning dokumen. Tidak cocok untuk website. Nah, untuk yang nomor 2-nya bisa ditunjukkan sama teman-teman gambarnya mana yang termasuk gambar vektor dan bitmap. Agak maju ke depan sedikit. Nah, tunjukkan ke teman-teman ya gambarnya. Yang mana yang termasuk gambar bitmap dan vektor? Ini termasuk gambar vektor. Gambar nomor berapa itu? A, B, C? Yang A. Yang A. Termasuk gambar Vektor. Nah, kenapa dimaksud gambar vektor? Karena ketika gambar di zoom tidak pecah atau ngeblur. Ya. Untuk gambar bitmapnya yang B. berapa? B. Coba lihat di laptop teman-teman. Ya. Itu Yang gambar B. apa itu? Gambar map. Gambar mata. Ya. Kenapa disebut gambar bitmap? Karena ketika
gambar tersebut di zoom akan menghasilkan komponen titik atau pixel lebih ngeblur ketika di zoom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lagi kelompok lain, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan macam-macam gambar ekstensi file yang banyak digunakan. A. Digunakan di Adobe Illustrator untuk menyimpan grafik vektor yang bisa diedit. Tidak cocok untuk pengguna web. SVG cocok untuk gambar web, gambar sederhana, ilustrasi dua dimensi, dan mengimport gambar dua dimensi ke software tiga dimensi modeling. Tidak cocok untuk menampilkan gambar detail dengan skala depth tinggi seperti foto. FPS sesuai untuk pencetakan, ilustrasi, dan karya desain grafis. Tidak cocok untuk foto. Dua di antara gambar di bawah ini yang termasuk gambar JPEG dan vektor dan berikan penjelasan. Tunjukkan ke teman-temannya. Gambar apa aja itu? Yang A gambar apa? Lingkaran bulat. Yang B gambar? Yang C gambar? Bisa ya? Kayak persegi ya? Ya. Facebook ya. Tahu Facebook? Ya, dijelaskan. A. Vektor karena gambarnya tidak pecah saat di zoom. Gambarnya diperbesar tidak akan pecah. B. Tunjukkan ke kawan-kawannya. Gambar vektor tadi yang mana? Yang ini. Gambar vektor. B. Gambarnya akan pecah saat di zoom agar terlihat kotak-kotak atau berbentuk pikselnya. C. Vektor karena gambarnya tidak akan pecah saat di zoom, gambarnya diperbesar. Itu C gambar Vektor. B. Gambarnya akan pecah saat di zoom akan terlihat kotak-kotak atau berbentuk pikselnya. Nih, logo Facebook itu gambar Bitman. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau kasih hadiah yang bisa menunjukkan pelajaran kita pada hari ini. Satu orang aja, dua orang boleh. Ayo angkat tangan. Tentang gambar Bitman dan vektor. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya itu bisa? Nggak bisa? Ayo, siapa yang bisa? Enggak, di sini aja. Ayo, selfie. Ayo, boleh silakan. Ayo, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran macam-macam format gambar beserta fungsinya. Gambar adalah suatu objek atau visual dari berbagai gambar untuk acuan. Dihasilkan dari apa? Gambar dari pensil. Yang dihasilkan dari gambar, pensil, warna, terus kertas, Ya. dan hasil. Ya. Sudah tepuk tangan dulu. Yang lain, tunjukkan itu ada apa aja? Ada Jipek, kalau gambar vektor, EPS, berarti sudah tahu ya macam-macam
Kita kan sering selfie. Nah, jadi itu formatnya adalah di JPEG. Kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini yaitu macam-macam format gambar tadi. Nah, tadi kan gambar itu adalah representasi visual objek. Ya, dari goresan pensil, pena atau tinta, boleh kamera, jepretan kamera saat kita mengambil foto bisa. Nah, terus tuh di situ kan ada gambar vektor dan bitmap. Vektor tadi itu adalah ketika di zoom dia tidak akan sedangkan kalau bitmap ketika di zoom akan menghasilkan pixel-pixel atau kotak-kotak kecil dan dia akan ngeblur warnanya atau tidak jelas. Nah, formatnya itu tadi ada JPG, JPEG, PNG, GIF, PNG, TIFF. Format gambar vektor EPS, PDF, SVG. Nah, PDF ini sering ada kan di file-file kita sering download? Ya. PDF itu berarti bentuk format vektor. Untuk materi kita selanjutnya minggu depan ya. Tadi kan kita belajar format file gambar. Selanjutnya ini tugas kita minggu depan akan membuat poster. Pelajaran kita minggu depan yaitu membuat poster. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan minggu depan ya. Buat apa tadi kita minggu depan? Baiklah. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.